Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri Saputra. Saya dari kelas Hukum Keluarga C, yang mana pada hari ini tanggal 23 April 2022 dengan mata kuliah Hukum Adat dengan dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHIMH. Insyaallah pada hari ini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Baiklah, untuk mempersingkat video ini langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan adat dan hukum adat dari segi sifatnya melalui sebuah contoh. Sebelumnya sedikit saya jelaskan apa itu adat, hukum adat dari segi sifatnya. Untuk adat sendiri, adat adalah kebiasaan turun-menurun yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi tradisi atau ciri khas di daerah tersebut. Kemudian hukum adat adalah hukum kebiasaan, yang mana hukum adat ini hukum yang tidak tertulis. Pada dasarnya sebenarnya hukum adat dan adat ini berbagai macam aneka ragamnya terutama di Indonesia. Tetapi pada dasarnya dan sifatnya itu tetap satu. Kemudian untuk contohnya yaitu seperti upacara ngaben, yaitu pembakaran mayat yang ada di wilayah Bali. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan 3 teori yang menunjukkan adanya keterkaitan hukum agama terhadap hukum adat. Berikan masing-masing contoh. Untuk teori yang pertama yaitu teori Receptio in Complexu yang dikeluarkan oleh Vandenberg, yang menyatakan bahwa hukum agama diterima secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar yang memeluk agama tersebut. Contohnya penerapan hukum yang ada di Aceh. Kemudian untuk teori yang kedua yaitu teori resepsi, yang mana teori ini dikeluarkan oleh Snoek, Hoogronje, dan Van Vollenhoven, yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan hukum adat. Contohnya yaitu hukum keluarga, hukum perkawinan, dan ahli waris. Kemudian teori yang ketiga yaitu Receptio a contrario yang dikeluarkan oleh Profesor Hazairin, yang menyatakan bahwa hukum adat ini hanya berlaku apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama. Contohnya seperti apabila seseorang melanggar hukum adat, maka akan dikenakan sanksi yang ada di adat tersebut. Kemudian contoh yang lain, apabila seseorang melakukan perceraian atau talak rujuk, maka penyelesaiannya itu di pengadilan agama. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu jelaskan yang dimaksud dengan hukum adat sebagai pembinaan hukum nasional. Jawabannya adalah bahwa peranan hukum adat dalam pembinaan hukum nasional itu cukup besar. Hal ini dikarenakan hukum adat adalah kebudayaan nasional Indonesia yang mencerminkan jiwa dan semangat bangsa Indonesia itu sendiri. Makanya peranan hukum adat dalam pembinaan nasional itu cukup penting. Alasannya yang tadi itu. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang keempat ataupun yang terakhir, yaitu jelaskan sistem kekerabatan masyarakat hukum adat beserta contohnya. Jawabannya adalah yaitu mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat. Misalnya kedudukan anak terhadap orang tuanya, begitu juga sebaliknya. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian tugas UTS yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.